Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Nasyhadu an la ilaha illallah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada kita sekalian sebagai hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai hamba yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat MI Ummu Sabri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji satu hadis yang disebutkan dalam kitab Sahih Al-Bukhari, juga ada dalam kitab Sahih Muslim. Maka ulama memiliki istilah khusus yaitu muttafaqun alaih. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an disebutkan bahwa ya Rasulullah, ayyu amalin ahabbu ilallah. Ya Rasulullah, apa amal yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala? Pertanyaan Abdullah bin Mas'ud ini adalah pertanyaan yang cerdas. Di mana letak kecerdasannya? Beliau tidak bertanya amal itu apa saja, karena semua orang tahu ada banyak amal. Ada puasa sunnah, ada baca Quran, ada menyantuni anak yatim, ada tahajud malam, ada zikir. Jikalau aku ingin mendekatkan diriku kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Abdullah bin Mas'ud, jelas Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allazi khalaqal mauta wal hayata." Dia yang menciptakan hidup dan juga menciptakan mati. Untuk apa dibuat Allah ada hidup, ada mati, ada meninggal? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, agar diuji siapa yang paling baik amalnya di antara kita semua. Sahabat MI Ummu Sabri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tetapi Al-Qur'an tidak menyebutkan secara detail. Al-Qur'an tidak menyebutkan secara eksplisit apa amal yang paling disukai Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amal yang paling disukai Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah as-salatu ala waqtiha. Salat tepat pada waktunya. Perbuatan yang paling ringan adalah meninggalkan salat. Sedangkan perbuatan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah salat tepat pada waktunya. Sekarang banyak orang yang melalaikan salat, banyak orang yang menyepelekan salat. Ketika pejabat, ketika wali kota, ketika gubernur mengundang ke kantornya, disuruh datang jam 12.00, jam 11.30 sudah berada di kantornya, menunggu waktu yang ditentukan untuk bertemu dengan pejabat, wali kota dan gubernur. Akan tetapi ketika panggilan Allah Subhanahu wa taala tiba, hayya 'alas shalah, maka apa kata mereka? Masih panjang lagi waktunya, masih ada waktu untuk salat, maka nantilah saya salat. Itulah orang-orang yang disebut dalam Al-Qur'an, orang yang salat saja tetapi dia menyepelekan salat, maka disebutkan dalam Al-Quran termasuk orang-orang yang celaka. Sahabat MI Ummu Sabri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang yang salat saja celaka, apalagi yang tak salat. Oleh sebab itu maka jangan sampai kita melalaikan salat, apalagi kita meninggalkan salat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man taraka salata muta'ammidan." Barang siapa saja yang meninggalkan solat secara sengaja, faqad kafara jiharon, maka dia sudah termasuk dalam golongan orang-orang yang kafir. Sahabat MI Ummu Sabri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Kemudian Abdullah bin Mas'ud kembali bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Summa ayyu ya Rasulullah?" Setelah itu, apa lagi amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Birrul walidain." Berbuat baik pada orang tua. Atau biasa kita sebut dalam bahasa kita yaitu berbakti pada orang tua. Maka Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kita langsung, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah wajibkan kepada kita semua untuk tidak menyembah hanya kepada Allah saja, wa bil walidaini ihsana, dan juga berbakti atau berbuat baik pada orang tua. Sahabat MI Ummu Sabri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak ada garis pembatas antara Allah dan orang tua. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ridallahu fi ridal walidain wa sakhtullahi fi sakhatil walidain." Ridhonya Allah itu berada pada ridhonya orang tua, dan murkanya Allah berada pada murkanya orang tua. Oleh sebab itu, maka selagi mereka ada hidup dengan kita, bersama dengan kita, maka ciumlah tangannya, peluk erat tubuhnya, apa yang diinginkannya maka jagalah sebaik-baiknya. Karena jangan sampai di akhir hayat kita akan menerima azab sebelum datangnya azab neraka jahanam. Orang yang minum khamar boleh jadi di dunia dia senang, tetapi di akhirat baru diberikan Allah azabnya. Orang yang makan riba boleh jadi di dunia dia kaya raya, tetapi nanti di akhirat kelak baru diberikan azabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi orang yang durhaka pada orang tua, maka dia menerima azabnya dua kali. Di dunia dapat, di akhirat dapat. Sahabat MI Ummu Sabri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hal adullukum ala akbaril kabair?" Maukah kalian kutunjukkan dosa terbesar di antara dosa-dosa yang besar? Sahabat menjawab, "Na'am ya Rasulullah." "Ya ya Rasulullah." "Apa itu ya Rasulullah?" Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, yang pertama adalah syirik. Kemudian yang kedua adalah uququl walidain, durhaka pada orang tua. Sahabat MI Ummu Sabri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Abdullah bin Mas'ud bertanya lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qultu tsumma ayyu ya Rasulullah?" Aku berkata kepada Rasulullah, kata Abdullah bin Mas'ud, "Tsumma ayyu ya Rasulullah?" Terus setelah itu apa lagi ya Rasulullah? Apa lagi amal yang disukai Allah Subhanahu wa taala? Tadi engkau katakan salat ala waktiha atau salat di awal waktu. Kemudian yang kedua tadi engkau katakan ya Rasulullah, birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua atau berbakti pada orang tua. Kemudian apa lagi ya Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bahlul juhdi atau al jihadu fi sabilillah. Sahabat MI Ummu Sabri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama, al jihadu fi sabilillah adalah bahlul juhdi, mengerahkan seluruh kemampuan apa yang kita punya, apa yang kita miliki, baik dari materi, baik dari pikiran, baik dari perasaan, baik dari perbuatan. Nah, inilah salah satu amalan yang paling Allah Subhanahu wa taala sukai. Ada macam-macam jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah jihad melawan perasaan atau melawan hawa nafsu. Apalagi sekarang kita berada di bulan suci Ramadan, yang dimana Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan bulan ini kepada umat Islam saja. Ada satu bulan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah bulan di mana kita mengambil pahala sebanyak-banyaknya. Sahabat MI Ummu Sabri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka di bulan suci ini mari kita berjihad melawan hawa nafsu kita, kita bertazkiyatun nafs, mensucikan diri kita, kita membersihkan hati kita supaya kita bisa untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala di bulan yang sangat mulia ini.
Barang siapa yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dia sudah termaksud dalam golongan orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan di dalamnya, yaitu jaminan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mari kita pergunakan amalan yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Yang pertama itu adalah solat di awal waktu. Kemudian kita berbuat baik kepada orang tua, birrul walidain. Dan ketiga adalah al-jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa mengimplementasikan 3 amalan ini sehingga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang diberikan Allah Subhanahu wa taala naungannya di hari kemudian kelak. Sahabat MI Ummu Sabri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi kajian Ramadan Senja kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kesalahan. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.